syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan dan nikmat yang lainnya. Tak pula salawat beserta salam kita ucapkan kepada pangkuan Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati teman-teman dan Bapak Ibu. Di sini saya Anggreni Zahra sedikit ingin mempresentasikan mengenai bullying di sekolah dasar dan solusinya. Kadang luka kata-kata lebih sakit daripada luka fisik. Pernahkah teman-teman melihat seseorang diejek, dikucilkan, dan dipermalukan di sekolah? Hal kecil seperti mengejek nama teman bisa mempengaruhi mental seseorang. Tujuan dari presentasi ini adalah ingin menjelaskan apa itu bullying, mengetahui dampak bullying pada anak SD, memberikan solusi untuk mencegah bullying di sekolah. Apa itu bullying? Bullying atau perundungan adalah tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja atau berulang kali oleh seseorang atau sekelompok orang yang merasa lebih berkuasa. Tujuannya adalah untuk menyakiti, menindas, atau mendominasi pihak yang dianggap lebih lemah. Bullying biasanya dapat berupa ejekan, ancaman, pemukulan, dan pengucilan. Ada 4 jenis-jenis bullying. Yang pertama, ada bullying fisik, yaitu melukai tubuh korban seperti memukul, menendang, atau mendorong. Yang kedua, ada bullying verbal, menggunakan kata-kata untuk merendahkan, seperti mengejek, menghina, atau mengancam. Yang ketiga, ada bullying sosial, yaitu merusak reputasi atau hubungan pertemanan, seperti mengucilkan atau menyebarkan rumor. Yang keempat, ada cyberbullying, yaitu menindas melalui media digital seperti mengirim pesan kebencian atau menyebarkan foto memalukan. Apa penyebab bullying di sekolah dasar? Perundungan di sekolah dasar umumnya disebabkan oleh kombinasi lingkungan keluarga, tekanan teman sebaya, dan kurangnya empati. Anak-anak yang meniru perilaku agresif di rumah, mencari perhatian, atau ingin mendominasi seringkali menjadikannya pelampiasan untuk merasa lebih kuat atau diterima dalam kelompok. Ada beberapa penyebab utama terjadinya bullying di tingkat sekolah dasar. Yang pertama, pola asuh dan lingkungan keluarga. Anak yang tumbuh dalam keluarga dengan kekerasan biasanya kurang kasih sayang atau sering diabaikan, lebih rentan menjadi pelaku karena mereka meniru perilaku orang tuanya yang ada di rumah atau melampiaskan emosinya kepada teman-teman yang dianggapnya lemah atau berbeda. Yang kedua, ada keinginan untuk mendominasi, yaitu kebutuhan untuk diakui, merasa superior, atau mencari popularitas di antara teman sebayanya dengan mendorong anak menindas teman yang dianggap lemah atau berbeda. Yang ketiga, ada pengaruh lingkungan dan media, yaitu anak-anak yang sering menonton tayangan agresif atau meniru tindakan teman tanpa memahami dampak yang akan terjadi. Yang keempat, ada kurangnya empati dan toleransi, yaitu anak usia sekolah dasar masih belajar mengelola emosinya. Kadar toleransi yang rendah sering memicu reaksi yang berlebihan jika melihat teman yang memiliki kekurangan fisik, psikologis, maupun latar belakang sosial yang berbeda. Yang kelima, kurangnya pengawasan sekolah. Lemahnya intervensi dan pengawasan guru serta staf sekolah menciptakan ruang aman bagi pelaku untuk terus-menerus melakukan perundungan tanpa takut ketahuan dan dikenakan sanksi. Dampak apa yang terjadi akibat bullying pada anak? Dampak bullying pada anak sangat luas dan tidak boleh disepelekan, karena dapat merusak perkembangan otak, menurunkan prestasi akademik, hingga memicu gangguan mental permanen yang terbawa hingga dewasa. Juga mengganggu kesehatan pada anak tersebut. Dampaknya begitu besar, karena itu jangan sekali melakukan bullying atau mencoba bullying agar kita merasa lebih hebat. Contoh nyata bullying yang terjadi di sekolah. Di sini saya mengambil contoh di Subang, Jawa Barat. Perundungan fisik berujung fatal yang menyebabkan seorang anak meninggal dunia. Kronologinya, seorang siswa SD di Subang meninggal dunia setelah
setelah sempat mengalami koma selama 3 hari. Di ICU, korban awalnya mengeluhkan sakit kepala berat dan muntah-muntah. Sebelum kehilangan kesadaran, anak tersebut sempat bercerita kepada keluarganya bahwa dirinya telah dianiaya secara fisik oleh kakak kelasnya di lingkungan sekolah. Dampak atau hasil investigasi mengatakan hasil autopsi pihak kepolisian mengonfirmasi adanya luka pendarahan serius di bagian kepala akibat kekerasan fisik. Berbagai data kelembagaan dan hasil penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa anak usia sekolah dasar menempati porsi tertinggi sebagai korban perundungan yang dipicu oleh minimnya pelaporan dini serta menormalisasikan ejekan sebagai candaan biasa. Lemahnya pengawasan dan ketiadaan sanksi tegas di sekolah turut memperkuat perilaku agresif para pelaku. Data nasional membuktikan bahwa kekerasan di institusi pendidikan didominasi oleh jenjang sekolah dasar. Jenjang korban terbanyak, data gabungan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengungkapkan bahwa korban perundungan didominasi oleh siswa sebesar 26%. Angka ini bahkan melampaui SMP 25% dan SMA 18,75%. Fakta dampak yang memperparah kondisi instruksi yang salah dari guru. Saat anak melapor, fakta di lapangan menunjukkan guru atau orang tua seringkali hanya memberikan nasihat seperti sabar saja atau jangan dibalas, yang justru membuat pelaku merasa aksinya bebas dari sanksi hukum. Solusi dan pendapat saya mengenai bullying. Solusi bagi sekolah membuat aturan anti-bullying, guru memberikan pengawasan dan nasihat, dan mengadakan pendidikan karakter. Solusi untuk orang tua, mendengarkan cerita anak, mengajarkan sikap menghargai orang lain, dan orang tua menanyakan permasalahan apa yang di sekolah gitu. Solusi untuk siswa, tidak mengejek teman, berani melapor kepada guru, saling menghormati dan membantu. Pendapat pribadi menurut saya, bullying bukan hal sepele. Candaan yang berlebihan bisa melukai perasaan seseorang. Karena itu kita harus menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan saling menghargai. Jadi kesimpulannya adalah tindakan menyakiti orang lain seperti bullying memiliki dampak buruk bagi korban maupun pelaku. Pencegahan bullying harus dilakukan bersama oleh sekolah, orang tua, dan siswa. Jadi, mari kita berkata baik kepada teman, menghargai perbedaan, menjadi pelajar yang peduli, dan saling mendukung. Sekolah yang nyaman dimulai dari sikap kita sendiri. Sekian presentasi dari saya, ini yang hanya dapat saya sampaikan. Materi tersebut saya ambil dari berbagai referensi. Yang pertama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang kedua dari UNICEF Indonesia tentang bullying pada anak, yang ketiga dari Kemendikbud Republik Indonesia Pendidikan Karakter di Sekolah, yang keempat dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan yang kelima dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.